هداه إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama sekali nikmat-nikmat yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk terus beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Di antara hikmah disyaratkannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah tauhidul kalimah, yaitu menguatkan persatuan kaum muslimin. Kita lihat di bulan yang mulia ini, semua kaum muslimin melaksanakan ibadah secara serentak, dan mereka memulai ibadah ini juga serentak. Diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yafturun nas. Berpuasalah kalian tatkala manusia berpuasa, dan rayakanlah hari raya Idul Fitri tatkala semua orang merayakannya. Begitu juga semua orang menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, tanpa ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, laki-laki, wanita. Tentu ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, terdapat hikmah yang sangat besar di dalamnya, yaitu seharusnya kaum muslimin, terutama tatkala mereka beribadah kepada Allah, mereka berada di atas agama yang satu, berada di atas petunjuk yang benar. Karena bersatu di atas kebaikan, di atas hak, inilah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan kita tidak akan kita dapatkan di dunia dan akhirat, atau kebaikan dunia dan akhirat tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan persatuan, kecuali dengan ijtima'ul kalimah, dengan bersatunya kaum muslimin di atas kebenaran. Dan ada dua unsur penting agar seluruh kaum muslimin bisa bersatu. Yang pertama adalah mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan bersatu di atas golongan, bukan fanatik organisasi atau ormas. Apabila kaum muslimin membangun persatuan mereka di atas ormas, di atas organisasi, maka di saat itu perpecahan kaum muslimin akan banyak dan akan terjadi, dan akan semakin terus terjadi tanpa ada ujungnya. Tapi ketika kita menyatukan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersatu. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya dari kalian ada yang hidup setelahku, orang yang hidup setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, bukan ormas, bukan golongan, bukan madhab, tapi sunnah, yaitu agama Nabi SAW. Dan ketika kaum muslimin tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW, maka mereka akan berpecah belah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftiraq, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan semuanya masuk ke dalam neraka. Semuanya salah, illa wahidah, kecuali satu, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas agama aku berada di atasnya, dan juga para sahabatku. Ini solusi dari Nabi SAW. Maka semakin kuat kita di atas sunnah Nabi SAW, maka akan semakin kuat persatuan kita. Semakin jauh kita dari sunnah Nabi SAW, maka akan semakin banyak terjadi perselisihan, perbedaan di antara kaum muslimin. Kemudian bersatunya kaum muslimin juga dengan mereka taat kepada pemimpin mereka, tidak melakukan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin yang sah.
Dan Islam melarang kita melakukan segala sesuatu yang menyebabkan hubungan kita dengan pemimpin kita rusak. Maka Islam melarang kita untuk mencela pemimpin, apalagi melaknatnya. Bahkan Nabi SAW menjadikan masyarakat yang paling buruk adalah masyarakat yang mencela pemimpinnya dan pemimpin mencela mereka. Dan ini adalah masyarakat yang paling buruk, ketika pemimpin mencela rakyatnya dan juga rakyat mencela pemimpinnya. Ketika ini terjadi, maka akan sulit akan didapatkan kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat. Karena sebagaimana kita lihat, kebaikan suatu negeri akan bisa ditegakkan apabila mereka bersatu bersama pemimpin mereka, taat kepada pemimpin, sami'na wa ata'na, tentu pada hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Dan kita lihat ulama-ulama kita berfatwa ketika kita berpuasa berhari raya, mereka berfatwa agar kita berpuasa dan berhari raya bersama pemimpin. Tujuannya adalah agar terjadi persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila kaum muslimin tidak bersatu taat kepada pemimpin yang sah, maka akan terjadi perpecahan. Lihatlah negeri-negeri yang menentang pemimpinnya lalu terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi? Lihatlah apa yang terjadi di Suriah dan di tempat-tempat yang lainnya. Sampai saat ini mereka masih berperang. Sudah bertahun-tahun konflik tidak bisa mereka selesaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak diketahui ada suatu kelompok yang berusaha keluar dari pemimpin yang sah, melainkan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kerusakan yang ingin mereka ingkari dari pemimpin mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada cara kita untuk berusaha menyatukan kaum muslimin kecuali dengan kita mendakwahkan agama yang benar ini, mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah. Dan kita pun yang sudah mengenal sunnah harus lebih kuat di atas sunnah Nabi SAW. Jangan kita luntur dengan pergaulan, jangan kita terbawa dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menetapkan hati kita di atas kebaikan dan juga kebenaran. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.